Makanya saya waktu jadi Kapolres itu tahu bahwa 98% anggota saya itu tukang nyicil kredit. Waktu zaman saya langsung saya cut, saya nggak mau tanda tangan lagi. Oke, sahabat kompas.com, pas nih Pak, jam 9:30 lewat. Oh iya. Udah lewat 9:30. Udah jalan-jalan kita. Udah ya? jalan-jalan, kita sudah sampai di kantornya Pak Yehu di Kompleks Mabes Polri ya Pak ya? Iya. Di Itwasum ini. Itwasum Polri. Oke. Capek nggak Pak tiap hari begini Pak? Enggak lah. Saya Pak yang capek. Oh gitu. Biasa. Pak, kita lanjut ngobrol ya Pak ya? Boleh. Saya kan sebelum wawancarai Bapak kan sempat cari-cari ya, nih Pak Yehu ini siapa sih sebenarnya orang ini gitu. Bapak itu dulu disebut pernah sosok di Polri yang membangun sistem ujian SIM berbasis komputer. Ya, saya memang orang lalu lintas waktu periode pertama itu. Saya pernah jadi Lantas ya Pak? Ya, saya pernah jadi Kasalantas di Kalimantan Tengah, Selatan, terus Kasalantas di Jakarta Pusat juga pernah. Nah, saya di Medan saya jadi Wakasalantas. Jadi di sana yang ngeluarin SIM itu Poltabes, Satlantas, Poltabes. Waktu itu masih Poltabes, Satlantas, Poltabes Medan. Saya ingat ya waktu itu di pendidikan lalu lintas bahwa kita bisa di luar negeri itu udah bikin pakai IT, pakai komputer. Makanya saya buat itulah komputer itu, saya lapor sama kasat saya. Bang, ini kita harus bikin ini. Kasat saya dukung, kita bikin, diresmiin lah oleh Kapolda Sumut, Kapoltabes. Itu dijadiin studi banding, banyak yang datang. Akhirnya diterapkan di Indonesia ya Pak sekarang ya? Diterapkan di Indonesia. Berarti kalau ada orang yang ikut ujian SIM komputer, nah itu dulu karyanya Bapak gitu? Nggak tahu. Yang jelas karya saya itu waktu yang di Medan itu. Oke, tapi itu kan di aplikasi di polda-polda yang lain kan gitu kan? Itu 7 tahun lagi setelah saya. Oke. Karena itu berhasil, saya ditarik ke Mabes, suruh bantuin bikin komputerisasi uji riwayat hidup personil Polri. Waktu itu kan masih manual. Saya dapat 13.000 NRP ganda. Nomor register polisi itu ada yang ganda, kopral sama jenderal sama NRP-nya. Sampai 13.000. Ya kan? Nah, itu akhirnya kita bikin IT kan, saya bantuin Pak waktu itu AKBP Agus Dwianto, senior saya. Akhirnya kita jadi itu. Nah, kabarnya yang SIM saya, yang saya buat itu, ujian teori itu nggak dipakai lagi. Oh, gitu. Ya, nggak dipakai lagi. Artinya sekarang mungkin pembaruannya kali Pak ya? Nah, ketika Pak Joko Susilo jadi Dirlantas, karena beliau pernah datang studi banding ke tempat kita di Medan, karena beliau waktu itu Kabak Rek-Idennya Polda Metro Jaya, terus beliau datang studi banding gitu, mungkin beliau paham kan. Lihat, bagus nih mungkin ketika gitu ya. beliau jadi Dirlantas Polri, beliau terapkan itu seluruh Indonesia. Gitu. Oke Pak, ngomong-ngomong nih, Polantas itu kan image-nya selain dia ngatur lalu lintas juga kan negatif ya Pak ya? Image-nya beberapa oknum gitu. Iya. Akibat ulah beberapa oknum. Iya. Bapak sampai saat ini dengan background Polantas terganggu nggak sama itu? Iyalah. Kita itu kan makanya bikin etle, ya kan, tilang elektronik. Artinya
jangan lagi si petugas lalu lintas berhadapan sama masyarakat. Iya. Kan banyak yang masyarakat juga ngotot, akhirnya adu mulut, Iya. ya kan? Dan itu kan berdampak negatif ya, Iya. kalau di shooting kan. Atau ada juga yang oknum, dia terima uang, ya kan? Padahal yang ngasih uang juga itu penjahat juga. Maksud penjahatan tanda kutip ya. Jadi kita ini kalau penyuap dan penerima suap sama-sama itu bisa dihukum kan. Iya, iya. Terus ketika Bapak masuk ke Kapolres ya Pak ya? Iya. Ketika di Kapolres, waktu itu kayaknya ada inovasi quick response yang Bapak sempat buat pada saat itu. Ceritanya gimana juga tuh Pak? Jadi waktu itu Wakapoltabes Manado. Wakapoltabes Manado, Sulawesi Utara ya Pak? Penggantian Kapolda, Kapolda yang baru Pak Bekto Suprapto menugaskan Kapoltabes dan saya untuk bikin quick response itu. Beliau bawa sepeda motor 10. Beliau bilang coba ini digunakan untuk patroli dan untuk kecepatan mendatangi masyarakat yang minta bantuan. Nah, waktu itu kami buat itu. Jadi kita kumpulin sepeda-sepeda motor yang ada, terus kita bentuk tim patroli yang memang bisa merespon cepat gitu masyarakat. Dan itu berhasil. Seberapa cepat polisi nyampe TKP pada saat itu? Saya standar, kami Kapoltabes itu dan saya standarkan 10 menit lah. 10 menit? 10 menit. Jadi kalau masyarakat telepon kantor polisi, terus nanti polisi pasti datang 10 menit. Pasti. Saya jamin. Karena itu saya daftarin di rekor muri juga. Terus pernah dites juga oleh Pak Wakapolri waktu itu, Pak Makbul. Pak Makbul telepon ke temennya di Manado, ya kan? Betul, nggak sampai 10 menit. Temennya telepon lagi, Pak ini polisinya udah ada, marah-marah nih. Oh gitu. Padahal cuma mau ngetes. Karena ngetes. Sini kata Pak Makbul. Iya. Saya Pak Kapolri baru, oh siap ini lagi dites kamu. Terima kasih kamu. Senang juga tuh anggota. Gara-gara pimpinan begitu. Bu cerita tuh kemana-mana, akhirnya anggota saya seneng, bangga gitu. Iya. Oh dipuji oleh Wakapolri kan. Akhirnya ya itulah berhasil kita bikin. Bapak angkatan 89 ya Pak ya? Angkatan 89. Angkatan sama Kabar Eskrim sekarang. Ya, Makaba Intel. Pak Ahmad Doviri Ahmad ya? Doviri ya. Oke, berarti sudah 34 tahun. 33 tahun. 33 tahun lah tahun dari 89 kita mengabdi ya. Oke. Pak, selama 33 tahun Pak, Bapak happy nggak jadi polisi? Sangat Atau happy. bangga nggak menggunakan seragam? Sangat yang bangga. Mm-mm. Sangat bangga, sangat happy. Karena kepolisian itu tugasnya itu mulia, sangat-sangat mulia. Ya kan? Dia melayani masyarakat. Dia melindungi masyarakat. Padahal dia melindungi dirinya, harus melindungi dia harus melindungi keluarganya. Tapi ini melindungi masyarakat juga. Dia harus mengayomi masyarakat. Dia harus melakukan penegakan hukum. Jadi tugasnya banyak sekali. Pak, sekalipun banyak orang jahatnya juga di dalam. Siapa maksudnya? Iya, banyak juga polisi yang oknum yang melakukan kejahatan juga maksudnya. Enggak banyak. Nggak banyak ya Pak ya? Itu kan insidental. Jadi semua polisi bagus. Karena kan kita jadi polisi karena diseleksi ya. Seleksi yang ketat. Nggak sembarangan munggut-munggut. Iya. Ya kan? Tapi kita pakai mekanisme seleksi. Tentunya itu seleksinya berat juga kan. Mulai dari jasmani, psikologi, kejiwaan, IQ, body, wah banyak lah. Terus kok kepercayaan publik sekarang turun banyak ke Polri? Karena kasus ini ya belakangan nih. Nggak boleh dong. Masyarakat nggak boleh hilang percaya sama polisi. Karena siapa Coba lagi? kasih argumentasinya seperti apa tuh Pak? Loh, kita butuh loh polisi. Kalau kita umpamanya polisi nih mogok kayak di luar negeri, tapi
puji Tuhan ya, polisi Indonesia nggak ada pernah mogok. Ya. Kalau di luar negeri, kalau mobil mogok iya, banyak ya? banyak. Mogok, ya kan, nggak mau kerja, ya kan. Habis itu penjahat-penjahat pasti di luar sana akan pesta pora dia, ya. Itu kan pernah terjadi di luar negeri, ya kan. Jadi akhirnya memang kita harus bersahabat sama polisi. Bahkan saya bilang, makanya karena saya ini pelayan masyarakat, maka masyarakat itu bos saya. Makanya saya harus melayani bos saya dengan baik gitu. Itu aja prinsipnya, ya kan. Iya. Jadi kita, saya minta masyarakat jangan memusuhi polisi. Apalagi ibu-ibu tuh, kalau anaknya susah makan, oh yo nanti ada polisi, ada polisi. Dipupuk sejak kecil ya. Dari kecil udah ditakut-takutin, nggak boleh. Gimana mau jadi sahabat? Akhirnya dia pikir polisi tuh, waduh, yang menyeramkan, musuh dan lain sebagainya. Iya. Jadi kita minta sama masyarakat jangan gitu lagi. Kita harus bersahabat sama polisi. Menyangkut soal apa? Nggak tahu ya, saya sebutnya instruksi kah, kritik kah, atau nyindir kah, atau bukan nyindir tuh. Dari Presiden Joko Widodo yang bilang bahwa polisi itu tidak harus menunjukkan apa namanya kemewahan. Tidak boleh hedonisme. menunjukkan kemewahan, hedon, bermewah-mewahan. Di saat sedang susah seperti ini, polisi tampil begitu berbeda gitu sama rakyat pada umumnya. Iya. Nah, saya lihat, saya udah ikutin Bapak dari rumah sampai sini, yang nggak ada bedanya sama saya gitu loh. Tapi unik nih gitu. Jadi apa yang mau Bapak sampaikan sebenarnya? Gini, kita ini kan sebenarnya polisi itu kaget saya ya, waktu saya lulus pendidikan pangkat Ibda. Gagah kan saya. Hebat gitu kan. Saya bangga banget hebat gitu. Ketika saya menikah sama istri, cari rumah. Saya masuk ke komplek perumahan. Di situ kan ada marketingnya ya. Mau ditawarin, saya seneng kan, dilayanin. Saya bilang oke, saya mau beli ini, saya mau cicil, nah, minta KTP-nya, saya kasih KTP. Nggak lama kemudian dia datang lagi, Pak, mohon maaf. Kenapa? Bapak nggak bisa Karena beli ini. Kenapa? Saya bilang marah lah saya, ya kan? Kenapa? Karena Bapak anggota ABRI. pada saat itu ya Pak. Waktu itu ABRI. Kenapa memang ABRI? Nggak boleh. Kami nggak jual. Kalau Bapak bayar cash, kami terima. Tapi kalau Bapak nyicil, nggak. Waduh, saya jadi kelas 2 loh. Saya merasa jadi orang kelas 2. Ya kan diperlakukan seperti itu. Karena saya mau ngotot, mau apa, istri saya tarik saya. Udah Pi, kita pulang aja. Malu dong saya. Saya udah harapan saya udah besar punya rumah, ya kan? Wah nanti kan saya hitung-hitung udah nanti gaji saya segini-gini bisa lah masuk gitu kan. Nanti kalau kurang istri saya kerja gitu kan. Tapi ketika itu nggak, dia tolak tetap. Saya jamin kan, saya bilang aktenya kan di kamu, semuanya kan di kamu, nggak bisa Pak, tetap aturan kami nggak bisa. Nah di situ saya merasa jadi warga kelas 2, ya kan? Berarti saya mikir berarti polisi itu memang seperti itu, ya kan? Waktu itu ABRI itu seperti itu. Nah terus saya akhirnya berpikir itu kan kita harus meningkatkan kan taraf hidup kita. Dengan cara apa? Ya berarti kita sebenarnya harus nurunin keinginan kita. Kalau saya mau rumahnya yang besar, nggak cocok sama gaji saya, ya kita harus turunin ya, supaya yang sesuai lah dengan pendapatan kita. Jadi kita nggak boleh
keluar dari pendapat itu kok nanti kita akan jadi melakukan pelanggaran-pelanggaran kan untuk menutupi apa kredit kita. Makanya saya waktu jadi Kapolres itu tahu bahwa 98% anggota saya itu tukang nyicil kredit. Waktu zaman saya langsung saya cut, saya nggak mau tanda tangan lagi. Kenapa? Karena saya kaget ketika mereka hanya terima 300.000, hanya terima 200.000. Loh, hidup 300.000 mana bisa? Nyicil gitu. Iya kan? Enggak, dia terima gaji itu. Gaji. Karena sisanya dipotong ke bank. Iya kan? Jadi itu kelemahan di Polri juga menurut saya. Mungkin di TNI atau di beberapa itu ya ASN ya. Suka ngutang, suka nyicil, itu berbahaya juga. Jadi akhirnya bukan konsentrasi kepada pekerjaan pokoknya, tapi gimana gue mesti nutupin nih. Aku gimana harus nutupin nih kreditku nih. Makanya dia akan cari hal-hal yang bertentangan. Kalau untuk di dinas kan nggak akan dapat lagi, gitu kan. Nah, makanya kita harus berpikir seperti itu. Soal mempertontonkan mewah dan lain sebagainya ya. Jadi nggak pantas gitu, ngerti nggak? Iya. Karena kita ini nyicil aja nggak bisa gitu bisa, buat rumah. Masa punya kendaraan mobil yang mewah-mewah gitu kan. Jadi saya kan tugas di Kompolnas sebagai kepala sekretariat. Nah, saya dipanggil pagi-pagi sama Pak Bekto. Pak Bekto itu sekretarisnya Kompolnas. Jadi orang yang dituakan di Kompolnas setelah, jadi Kompolnas itu ketuanya Menko Polhukam, wakilnya Menteri Dalam Negeri, terus ada Menteri Hukum dan HAM. Menkumham, betul. Yang anggotanya Komisioner. ya, ini mereka ini nggak tugas di Kompolnas secara full time. Yang full time itu ada di situ komisioner. Nah, komisioner sekretarisnya yang dituakan Pak Bekto. Dia panggil, siap, Komandan. Coba kamu buat surat kepada Kapolri tentang penggunaan mobil mewah. Rumahnya Pak Bekto itu masuk ke PTIK kan, kita kan tahu PTIK Kompolnas. Ada acara kepolisian. Ibu-ibu Bayangkari atau apa lupa saya. Ibu-ibu lah. Kaget. Banyak mobil mewah. Pak Bektonya kaget nih. Kaget lah. Di PTIK banyak mobil mewah gitu. Biasanya kan nggak ada. Dicek lah. Saya disuruh cek, suruh catat. Dicatetin satu-satu mobil. Gitu. Plat nomornya. Catat. Akhirnya ya udah bikin surat kita ke Kapolri. Ya kan, bikin surat, terus sama dilampirin itu nomornya. Saya tahu waktu itu langsung Kapolri ngeluarin, waktu itu Pak Sigit masih Kadif Propam, ya, langsung ngeluarin TR, kembali lagi, ada aturannya. Oke, kembali ke mobil dinasnya masing-masing gitu ya? Enggak, ada aturannya. Oke. Bahwa anggota Polri itu harus hidup sederhana. Oke. Ada di aturannya banyak, bukan 1 2. Dasarnya yang disebutin. Ini. Kita harus kembali ke mobil mewah. Jadi nggak boleh kita pakai mobil. Harus hidup sederhana. Nggak boleh kita hidup bermewah-mewahan. Ya kan, karena kita anggota Polri. Setelah keluar dari anggota Polri silahkan, bukan anggotanya. Jadi kita kasihan organisasinya kalau kita ngelawan semuanya itu kan. Oke, Pak. Jadi sebaiknya kita anggota Polri itu ya hidup sederhana lah, ya kan. Kuncinya apa, Pak?
bagi seorang anggota Polri untuk bisa hidup sederhana? Bersyukur dengan apa yang ada, ya kan? Rasa cukup, Kalau bersyukur. saya bisa punya rumah yang kecil seperti itu, saya bersyukur. Saya masih banyak tetangga kiri saya kan, kalau nggak salah rumahnya kecil-kecil, Iya. ya kan? Saya termasuk agak tipe ya bukan RS SSS bukan ya, RS aja kan, rumah sederhana. Ya. Bahkan rumah depan Bapak tadi lebih lebar tadi. Iya. Jadi saya pikir itu ya kita harus semualah, bukan Bersyukur polisi ya, Pak. aja. Semua manusia di dunia ini harus bersyukur. Ya. Oke, kalau gitu Pak Yehu terima kasih banyak nih Pak Terima atas kasih. waktunya dan saya udah boleh menemani Bapak dari rumah Saya sampai terima kantor. kasih ditemenin. Siap. Saya jadi tahu nih ada sosok di Polri yang namanya Bapak Brigjen Yehu Wangsajaya. Nah, oke, itu tadi seluruh rangkaian wawancara kami dengan Bapak Yehu. Saya Fabian Yanur Squado. Sampai jumpa di wawancara-wawancara kita selanjutnya.